Yaps, balik lagi teman-teman di sini di channel gue. Mengenai video sebelumnya, gue ngasih tahu gimana caranya untuk membongkar Moza Mini Mi. Itu adalah gimbal yang menurut gue yang recommended buat pemula ya. Dan di video sebelumnya gue ngasih tahu bagaimana cara ngebongkarnya, terus baut-baut mana aja, dan seberapa banyak bautnya, diklet enggak gitu. Itu udah gue kasih tahu di video sebelumnya. Terus ada yang nanya nih, bang, kalau misalkan gue punya gimbal yang error akibat kena air itu gimana ya bang ya? Dan ini ada jawabannya di video ini. Terus ada lagi yang nanya, bang, udah dibuka nih bautnya, udah dibuka semua bautnya. Terus ada yang ngeganjal analognya, terus gimana ya bang ya? Gue harus membukanya gimana? Itu juga ada di dalam video ini. Dan intinya di dalam video ini gue mau ngasih tahu dari pertanyaan teman-teman yang udah komen di video gue sebelumnya. Jadi video ini itu video lanjutan dari video gue sebelumnya yang tentang Moja juga. Sekarang Moja gue udah bener karena sedikit-sedikit kulik-kulikan lah ya, sedikit-sedikit keberanian untuk bisa ngebongkar si Moja ini. Karena gue yakin sih nggak semuanya berani buat ngebongkar alat secanggih ini. Apalagi nanti juga kalau misalkan gua udah kebeli gimbal yang buat DSLR atau mirrorless gitu, amin. Itu kemungkinan kalau misalkan rusak lagi. Tapi jangan, karena gue tuh emang gitu orangnya, penasaran. Nah oke, jadi untuk mempersingkat waktu dan lu juga gue yakin penasaran dengan video part 2 nya dan jawaban dari komentar lu yang sebelumnya udah komentar di video gue. Dan langsung aja kita langsung lihat di videonya di sini. Oh iya, satu lagi, di sini gue mau ngejelasin dalam video ini ada 3 tahap yang bakal gue jelasin dalam video ini ya. Yang pertama itu di dalam Moza ini kan ada mesin. Di mesinnya itu nanti gue coba untuk, jadi di situ gue ada 3 problem. Yang pertama gara-gara analog, yang kedua gara-gara komponen, yang ketiga ini yang finishing lah menurut gue ya. Nah yang pertama di sini gue jelasin dulu tentang analog nih, tentang fitur komponen ya. Jangan saya deh, ya gue ganti. Gue ngejelasin tentang komponennya itu karena komponennya yang agak ada sedikit lepas gitu ya. Terus yang kedua di sini gue mau ngejelasin, bukan ngejelasin ya, di sini gue mau ngasih tahu kalau misalkan dari segi analog deh, dari segi analog gue kalau misalkan pakai analog tuh gimana sih ya. Kalau misalkan gue gak pakai analog gimana sih? Nah, jadi di video nanti juga gue bakal ngasih tahu itu ketika gue pakai analog dan ketika gue nggak pakai analog. Dan bukan sembarang nggak pakai aja. Maksud dari nggak pakai adalah nanti komponen analog di sini tuh nanti pengen gue copot gitu ya. Jadi di sini ada 3 tahap dan itu aja sih. Gue mau ngasih tahu itu aja. Lu nggak boleh di skip karena kalau di skip lu bakal ketinggalan, itu aja. Nah, jadi ini tuh video lanjutan dari video Moja gue yang sebelumnya, yang cara gimana. Sebelumnya gue cuma ngasih tahu gimana caranya ngebuka si Mozanya, tapi sekarang gue mau ngasih tahu sebenarnya kita sama-sama belajar buat tahu gimana caranya ngebenerin analog gua nih. Jadi kan sebelumnya analog gua emang error ya, dan di sini gua memutuskan untuk ngebenerin tanpa tahu caranya kayak gimana. Jadi gua asal bongkar dan gua pengen tahu gimana sih komponen dalamnya. Ternyata setelah gua cari-cari itu susah juga, karena di dalam analognya kan gua bilang kemarin tuh ada semacam pair gitu ya. Nah, pair itu tuh gunanya buat ngembaliin posisi si analog supaya tetap di tengah. Dan ini kalau gue udah kepinggirin kan, dia tetap ke pinggir tuh, nggak bisa balik ke tengah karena si pairnya itu udah hilang. Jadi sekarang gue pengen pengen gue akalin gimana caranya. Gue nggak bakal pakai analog, jadi gue pakai fitur aja yang ada di Mojanya sendiri. Sebelumnya juga kan gue udah ngasih tahu tuh cara ngebongkarnya juga kan. Kemarin tuh yang cara ngebongkarnya emang udah kayak gitu. Sebenarnya agak-agak nggak salah juga sih sama video gue sebelumnya, karena di sebelumnya gue bilang gue mau bongkar analog tapi gue malah ngebuka doang. Jadi ibaratnya ini tuh part 2 nya lah. Terus ada yang nanya juga kan di komentar di video gue sebelumnya kayak gini, bang minta tutorial dong untuk perbaiki gimbal yang kena air hujan tiba-tiba error, gimana solusinya? Nah kalau kata gue itu mah nggak usah dibikinin video ya, cuma cukup dikasih tahu aja. Karena kalau udah kena air hujan sih kalau kata gue dia bakal nyeresep masuk ke mesin dan itu bakal terjadi error. Nah yang pengen gue tanyain, errornya tuh kayak gimana nih? Kayak gini termuter gitu kalau bisa nyalain, atau error ya udah mati aja gitu nggak bisa nyala? Kalau misalkan error muter-muter ya lu kalibrasi aja, kali aja bisa kan. Tapi kalau dihidupin itu nggak nyala ya kata gue sih emang dari mesin-mesinnya nih udah pada rata. Dan setelah gue bongkar-bongkar juga kan si mesin gue itu, ternyata gue liat ada satu fitur yang kecil gini nih. Mana ya? Nih, itu kayak gini kecil nih, yang ini itu copot. Jadi gue juga masih bingung sih buat ngebenerinnya kayak gimana, karena emang gue ngebongkar itu tanpa alat.
Iya. tanpa full dari alat servis ya, cuma seadanya dong, paling solder gitu kan. Jadi gue tuh di sini jatuhnya pemaksaan bongkar gitu. Wajar lah gue mengkorek kepoan sih buat ngelakuin sesuatu yang ya habis gak ada di sini tempat servis begini. Kalau gue hanya gue usulin buat gue bongkar sendiri kan. Jadi coba kita buka lagi aja kan sini. Siapa? Nah di sini nih yang gue bilang ada satu komponen yang pengen lepas itu. Di sini nih komponen ini nih, dia tuh udah agak lepas itu, cuman pas gue tempelin emang masih nempel juga sih. Sebenarnya udah stabil, udah gue kalibrasi, udah gue kalibrasi yang manual ataupun yang otomatis gitu kan. Dia nggak mau pantang di tengah, dia jalan ke kiri terus, dan atasnya itu kalau gue pikir itu ada satu timah yang nempel sih kalau kata gue. Cuman pas gue cek itu bersih aja gitu. Ini kan analog nih, ini analog kan. Gue bilang sebelumnya tuh gue nggak pengen pakai analog ya, pengen pakai fitur yang ada di Mozanya aja, dan hasilnya dia masih miring ke kiri sebelum gue bongkar ini nih di analog ini. Tapi pas analog ini gue copot semua, 3 ini 1 2 3 itu gue copot kan, gue tarik, otomatis analog gue udah kosong dong. Dan pas gue nyalahin dia masih gak stabil, masih bisa miring ke kiri. Nah nih udah gue copot analognya, jadi gue gak pakai analog. Dan sekarang gue pengen coba tanpa analog gue pasang. Temperaturkan. Kita coba lagi. On. What? Sekarang dia stuck di pinggir. Gue bingung tuh mau gimana. Tapi sekarang gue pengen nyobain di sini nih. Sekarang gue pengen nyobain solder kedua ini nih, kecil ini. Kali aja bisa gitu kan. Ada 3 panah gitu, pengen gue satuin. Nah jadi kayak gini sekarang. Jadi ada 2 kan, ini titik ini nih. Jadi kan ada 1 sama kecil 2, sekarang jadi 2. Gue coba. Sekarang pengen gue coba langsung pasang lagi. Langsung pasang aja ya, hati-hati nih karena serem juga. Dan kalau misalkan gue boleh saranin, kalau misalkan lu takut buat ngebongkar kayak gini, jangan deh, karena serem juga kalau buat dibongkar-bongkar kayak gini, apalagi yang gak ngerti itu. Ada yang komentar juga yang tentang, bang gimana cara ngebongkarnya, bautnya udah saya bongkar, sudah saya kelihatin juga tapi keganjel sama analog. Sebenarnya kan itu cuma ditarik doang ya. Nih ini kan analognya, jadi analognya cuma dicabut aja, ditarik kayak analog PS bisa ditarik gitu. Nah itu yang bikin ganjel itu. Kalau misalkan sekiranya ragu, mendingan nggak usah deh beneran daripada fatal kan. Yang jadi PR, sebenarnya juga takut sih buat bongkar-bongkar kayak gini. Nah, kita coba pakai locking gun ini. Masih miring ke kiri. Masih kan. Oke, nah tadi dari sekian banyak cara yang gue lakuin, tadi kan gue lepas si analog ini, dan itu pas gue coba masih nggak berfungsi juga, masih jalan ke kiri. Terus komponen kecil ini tadi kan gue satuin jadi ada 2. Sekarang gue balikin lagi jadi ketiga karena gue coba masih ke kiri. Dan setelah gue pikir-pikir apa kayaknya itu tuh emang udah sistem dari si ininya nih, dari si mesinnya harus dipasang analog, karena emang udah kesetel kali sama analog ya. Makanya sini gue pasang lagi nih analognya. Jadi gue pasangnya 3 ini sama 3 ini gue pasang lagi, gue solderin lagi, gue sambungin. Sekarang kita coba kali aja udah bisa lagi gitu. Sekarang kita coba pasang lagi. Karena berbagai cara udah gue coba semua, masih nggak bisa juga. Kalibrasi udah bener banget. Ini makanya ada yang nempel atau nggak, sistem yang nggak boleh gitu dari si mesin Mozanya.
ribet. Sekarang kita pasang sistem baut aja dulu. Ini kan ya, mbak. Oh iya bener kan, harus kepasang analog nih. Tuh udah stabil. Tuh udah bisa lagi. Coba analognya kita kirinya. Kita kirim dia ke kiri. Mana nih? Kasihin ke atas. Oh iya bener, ternyata simpulannya gitu cuy. Anjir, bisa juga balik lagi yang simbol gue. Walaupun analognya nggak jelas kan. Jadi simpulannya ini tuh nggak boleh dilepas analognya. Kalau dilepas sistem si mesin nggak bisa ngedetek kalau dia punya analog. Oke, jadi gitu aja, udah kejawab semuanya. Dan kalau suka sama video ini, lu coba bantu. Dan kalau misalkan ada yang punya pengalaman, komen. Dan see you next time.